Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Kendari hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan kembali 3 topik utama hari ini. Satu pasien positif COVID-19 yang dirawat sejak 2 April 2020 meninggal dunia di Rumah Sakit Bakar Hamas Kendari merupakan seorang pensiunan Polri. Kantor Sabandar dan Otoritas Pelabuhan Kendari bekerjasama dengan Dinas Kesehatan lakukan pemeriksaan rapid test terhadap puluhan anak buah kapal atau ABK di Pelabuhan Pangkalan Perahu Kendari. Seorang bocah 7 tahun di Kendari rela menyumbangkan isi celengannya yang ditabung selama 1 tahun untuk membantu para medis yang sedang berjuang melawan pandemi corona. Didampingi sang ibu, Bagus Ananda Pratama, bocah berusia 7 tahun yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar ini, mendatangi posko gugus tugas COVID-19 Kota Kendari untuk menyerahkan tabungannya. Bagus rela menyerahkan 2 celengan yang isinya merupakan uang hasil tabungannya selama 1 tahun untuk membantu dokter dan perawat yang sedang berjuang menangani pasien virus corona di Kota Kendari. Tabungan dengan total sekitar Rp800.000 itu direncanakan Bagus untuk membeli handphone. Namun karena sering menonton televisi dan prihatin dengan kondisi tenaga medis, ia lalu membatalkan niatnya membeli handphone dan dialihkan untuk para tenaga medis. Bocah tersebut mengaku ikhlas tabungannya disumbangkan untuk membantu pemerintah menangani pandemi corona. Ia sengaja datang menyumbang dengan menggunakan seragam sekolah, sebab ia rindu ingin bersekolah setelah 1 bulan lebih libur. Itu diserahkan ke sini untuk apa? Untuk bantu dokter dan perawat. Oh, dokter dan perawat. Kita tahu jumlahnya berapa? Tidak tahu. Tapi enggak apa-apa tabunganmu disumbangkan. Tidak apa-apa. Nah, jadi beli baju lebaran sama? Jadi Rezeki lagi. Nanti ada rezeki lagi. Itu sebenarnya itu tabunganmu untuk apa, Kak? Mau menabung untuk apa? untuk beli HP. Oh, untuk beli HP. Tapi sekarang disumbangkan di Sumbangkan untuk dokter. untuk corona. Untuk corona. Sementara itu, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir yang menerima langsung sumbangan tersebut mengaku bangga dengan mengikhlaskan anak tersebut yang mau menyumbangkan tabungannya. Hal itu merupakan salah satu contoh wujud dukungan dalam melawan COVID-19 bersama. Hingga saat ini, sudah banyak pihak baik secara pribadi maupun kelompok yang memberi bantuan ke Pemkot Kendari untuk membantu mencegah corona. Bantuan itu berupa sembako, APD, alat kesehatan. Setelah diterima Pemkot Kendari, bantuan langsung disalurkan ke pihak yang membutuhkan. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Setelah melakukan berbagai persiapan di posko wartawan peliput COVID-19, komunitas fotografer dengan nama Mari Potret membagikan ratusan masker dan hand sanitizer kemasan botol yang lebih dulu dibagikan kepada puluhan jurnalis di Kota Kendari. Sebanyak 100 masker dan hand sanitizer dibagikan secara gratis kepada para jurnalis yang akan membantu dalam melakukan tugas-tugas peliputan mengingat aktivitas jurnalis yang banyak dihabiskan di lapangan selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Kami berbagi dengan teman-teman media berupa hand sanitizer sama masker, karena kami care untuk teman-teman media yang selalu meliput sana-sini dengan bantuan ini. Mungkin teman-teman sudah punya, tapi kita ikut membantu biar ada sanitizer pocket yang bisa dibawa keliling-keliling. Takutnya lupa atau tidak dibawa, jadi biar teman-teman media lebih safety ketika meliput. Selain itu, pembagian masker dan hand sanitizer gratis juga dilakukan kepada warga pengguna jalan lainnya, seperti pengemudi taksi, ojek online, dan pemulung yang ditemui di beberapa ruas jalan kota. Ya alhamdulillah
saya pikir cukup bagus. Harapannya kita ke depan bagaimana? Harapannya ya kalau maksudnya harapannya untuk kedepannya sekira lebih bagus setelah kita pakai masker. Alhamdulillah aman ya. Selama ini kita masker susah atau tidak didapat? Susah. Kami selalu dikasih dengan sertifikasi. Saat ini pemerintah Kota Kendari belum akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, tetapi akan diberlakukan ketika suatu daerah tersebut secara menyeluruh telah terkonfirmasi ada kasus positif dan terjadi secara masif. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Dengan menyusuri jalan raya dan perkampungan, kaum milenial yang tergabung dalam Kendari Bergerak secara bersama-sama membagi-bagikan makanan dan paket sembako secara gratis. Mereka yang tergabung dalam aksi itu merupakan kaum milenial dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, pegawai swasta, dan pengusaha muda. Aksi ini merupakan bagian dari bentuk perhatian terhadap masyarakat yang berdampak COVID-19, utamanya bagi masyarakat yang kurang mampu dan penghasilan rendah. Koordinator Kendari Bergerak, Soraya Ayuningsi, mengungkapkan aksi bagi-bagi makanan itu berawal dari keresahan dirinya bersama teman-temannya terhadap kondisi masyarakat yang berpenghasilan menurun akibat dampak COVID-19. Untuk sasaran sembako kali ini kita peruntukkan bagi ada mahasiswa yang masih kos dan rumahnya memang tinggal kosan di sini, jadi mereka belum bisa pulang, jadi terlockdown di sini dan kita bagi. Dan selanjutnya itu ke kepala rumah tangga yang membutuhkan karena mereka sudah tidak mempunyai penghasilan karena akibat. Aksi ini pun telah berjalan selama 6 minggu dan telah banyak mendapatkan bantuan dari sejumlah donatur. Selain membagikan makanan gratis dan paket sembako, mereka juga membagikan 1.000 masker secara gratis kepada masyarakat. Randi Ardiansyah melaporkan dari Kendari. Beginilah aktivitas Heri, merupakan fotografi kawinan di studio fotonya di Jalan Brigjen Kapansok, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, yang kini merasakan dampak pandemi COVID-19. Nampak tidak ada aktivitas lagi, baik melakukan pengeditan foto atau menerima orderan para pelanggan yang datang untuk menawarkan job perkawinan. Pasalnya saat ini dia tidak lagi mendapatkan job orderan lagi. Heri mengaku kondisi ini sudah berjalan beberapa bulan semenjak ada larangan pemerintah melakukan kegiatan berkelompok guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kini dia pun terpaksa banting setir guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beralih profesi dengan membuka bisnis fotokopi yang pendapatannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan pemasukan jadi fotografer kawinan. Tiadakan larangan pesta, karena di mana kita fotografer selalu mengharapkan dari job, dan dengan adanya ini pemerintah melarang adanya pesta karena itu mencegah wabah corona. Jadi otomatis ya kita selaku fotografi ya kita harus mencari bukan seolah-olah tidak menjadi fotografi, untuk sementara beralih ke profesi lain. Dengan kondisi ini, Heri hanya bisa pasrah dan berdoa semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dan agar dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Hardiono Simani melaporkan dari Kendari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Jenny Natalia dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Ma'aripo.